Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Amin. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup di kelas 6 pada subtema 1, yaitu tumbuhan sahabatku pada pembelajaran kedua di kelas 6. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah mendiskusikan cerita, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1, ke-2, dan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Adapun tujuan yang ketiga yaitu setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. Tujuan yang keempat, dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam, dan adonan plastisin, siswa mampu membuat model patung. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajarin hari ini. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Ini adalah gambar bawang. Ibu punya teks yang akan ibu bacakan, simak baik-baik ya anak-anak. Di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun, diantaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakat banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalkan dengan sebutan brambang. Bawang merah ini hidup di daerah di Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800 ton per tahun. Nah, anak-anak, bacalah teks di bawah ini. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman yang sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo berbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya sepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Nah, anak-anak, semangat tolong-menolong ini termasuk salah satu dari nilai tugas anak-anak adalah anak-anak menuliskan pendapat anak-anak ya tentang sikap teman-teman Edo ini. Nanti anak-anak tulis pada kolom kotak yang tersedia. Anak-anak salin di buku tugas. Dari cerita Edo tadi ada sikap tolong menolong yang merupakan salah satu cerminan dari nilai Pancasila. Nah, anak-anak, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar dan gagah perkasa. Bagian perisainya memuat simbol dan sila-sila. Kemudian Pancasila adalah dasar negara. Berikut adalah sila-sila yang terdapat pada Pancasila atau lambang Pancasila yang terdapat pada burung Garuda. Nah, apa sih Pancasila itu? Ada yang tahu? Apa ya? Ya, Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau sebuah aturan. Jadi Pancasila adalah 5 aturan. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. Simbol dan bunyi Pancasila.
Nah, ini adalah simbol dan bunyi-bunyi Pancasila. Anak-anak masih ingat kan? Sila pertama disimbolkan dengan bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dilambangkan dengan rantai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi dan menghormati kepada agama dan kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab adalah yang pertama, persamaan derajat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Sedangkan yang keempat adalah perdamaian. Coba anak-anak amati gambar di bawah ini dan tunjukkan mana yang sesuai dengan Pancasila pertama atau sila kedua. Nah, ini yang pertama. Gambar yang pertama adalah dua orang yang berbeda agama namun mereka saling menghargai dan orang yang hidup rukun ini termasuk pengalaman sila keberapa? Iya, sila pertama, benar. Yang kedua, di sini ada dua orang biksu dan seorang ibu muslim yang sedang memberikan paket kepada biksu. Nah, pengalaman ini termasuk sila keberapa? Gambar ketiga adalah ada berbagai macam tempat ibadah. Nah, dari berbagai tempat ibadah ini termasuk pengamalan sila keberapa? Di gambar keempat adalah Edo dan teman-teman sedang menjenguk temannya yang sakit. Nah, menjenguk teman yang sakit termasuk pengamalan sila keberapa? Gambar yang kelima, Edo dan teman-temannya sedang belajar bersama. Belajar bersama termasuk pengamalan sila keberapa? Gambar keenam, seorang anak sedang menolong temannya yang terjatuh. Gambar menolong teman yang terjatuh termasuk pengamalan sila keberapa? Gambar yang ketujuh adalah seorang anak yang sedang mengemukakan pendapatnya. Seorang anak yang berani mengemukakan pendapatnya termasuk pengamalan sila keberapa? Gambar ke-8 adalah seorang anak yang sedang berpamitan kepada ibunya. Nah, gambar ke-8 ini termasuk pengamalan sila keberapa? Nah, nanti anak-anak tulis di buku tugasnya. Nah, anak-anak, merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Nah, kenapa? Karena manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunganya. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produksi seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka. Namun kali ini kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin malam. Berikut adalah contoh dari beberapa gambar patung yang sudah dibuat. Nah, anak-anak, proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat nanti Ibu akan jelaskan. Ibu tampilkan dua buah gambar dulu. Ini adalah dua buah gambar yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama ini menggunakan teknik pemahatan dari batu. Yang kedua yaitu teknik pemahatan dengan kayu. Nah, proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat tersendiri yaitu pembuat patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir.
Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin ataupun plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, bahan-bahan yang digunakan adalah 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan secukupnya. Adapun cara pembuatannya, yang pertama, campurkan terigu, garam, minyak sayur dan dalam wadah, air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Gulung dan remas-remaslah adonan hingga tercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan, kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Nanti ini anak-anak bisa praktekkan di rumah ya. Terima kasih. Nah, anak-anak, sekian dulu penjelasan dari Ibu tentang tema 1, subtema 1 pada pembelajaran kedua di kelas 6. Esok akan kita lanjutkan pada pembelajaran ketiga. Anak-anak jangan lupa, Ibu selalu mengingatkan protokol kesehatan yang selalu dijaga. Salam sehat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.